Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Novananda Perdana Putra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0517957118. Pada tugas 2 pemrograman berbasis web kali ini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemasaran bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktek kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan ditampilkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Jadi kita pada kali ini kita akan fokus pada 2 halaman. Lalu di sini ada data bahan ajar yang disebut tadi sebagai dummy datanya. Langsung saja kita ke Visual Studio. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan untuk masing-masing file atau halaman program yang ada di program saya. Di sini sudah ada struktur yang diminta. HTML, stock HTML, tracking, CSS. Dalam folder CSS ada style CSS, lalu dalam folder CSS ada stock app.js, tracking app.js. Lalu ditambah dengan dummy data di folder CSS dari data bahan ajar. Oke. Jadi di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit dan singkat. Di sini ada stock HTML. Seperti biasa, ini adalah untuk halaman stok. Jadi untuk halaman stok di website nanti di sini ada navbar atau untuk navigasi untuk pindah ke halaman yang lain. Lalu di bawah sini ada filter untuk UBJJ yang diambil dari dummy data UBJJ. Lalu di sini ada kategori untuk inputan kategori. Lalu value bisa semua dan kategori diambil dari dummy data. Lalu di sini ada tampilkan stok yang kurang dari safety stock. Di sini nanti ada checklist. Lalu ini ada untuk sortir. Nilainya yaitu tidak ada judul stok dan harga sesuai dengan ketentuan yang ada di tugas, perintah tugas. Di sini ada tabel, nanti tabel yang ada di halaman stok nanti kita bisa lihat. Di sini ada kelas tambah bahan ajar. Jadi ini untuk fitur menambahkan bahan ajar, yaitu kita mengetikkan label di sini input untuk nanti bisa ditambahkan. Lalu di sini ada halaman tracking HTML, yaitu untuk halaman pengaturan main program ya, program utama dari halaman tracking. Sama seperti di stok HTML, halaman stok. Di sini di halaman tracking DO ini sama ada navigasi. Ini judul, oke. Di sini ada input DO baru, judul halaman, judul sub halamannya. Lalu di sini ada inputan, nomor DO, NIM, nama, ekspedisi sesuai dengan ketentuan yang ada di tugas. Di sini ada read only karena memang tidak bisa diinput. Datanya otomatis akan bertambah 1 ketika kita menginput akan selalu bertambah 1. Lalu di sini ada pilihan ekspedisi, dan di sini ada pilihan bahan ajar sesuai nanti di menu pilihan. Nanti bahan ajar ada paket 1 dan paket 2 sesuai, nanti ada, kita bisa lihat. Lalu di sini informasi detail tentang paket yang juga diambil dari dummy data. Di sini daftar tracking, mendaftarkan tracking maksudnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita ke running program. Mungkin akan ke stok bahan ajar dulu. Oke, di sini kita perlu membuka panduan agar
kita tahu apa yang diinstruksikan oleh Bapak dosen. Baik, halaman 6. Duh, mana ini bacanya? Bahan ajar untuk seluruh UT daerah silakan menggunakan tablis bentuk mahasiswa stok terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Kode mata kuliah. Oke. Nah, oke. Jadi sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode judul. Oke, kode judul, kategori mata kuliah, MK wajib, praktikum, UT daerah, UBJJ, lokasi rak, ini lokasi rak. Oh, ini yang pink ini menuju ke dummy data. Lalu jumlah stok safety, lalu status, catatan HTML. Oke. Lalu sudah ada semua. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Oke, di sini jadi ada menu edit ya. Kita bisa coba untuk menu yang pengantar manajemen. Kita mungkin akan mengedit quantity dan safety 28-20. Oke. 28-20. Oke, di sini terisi, kita edit menjadi 22. Otomatis di sini akan berubah menjadi 22. Atau kita bisa menjadikan dia 15. Nah, 15 otomatis status berubah menjadi menipis. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen. Oke. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri dari UT daerah. Nah, ini UBJJ list ada di dummy data, di data bahan ajar. UT daerah filter. Nah, filter UBJJ. Jadi ketika kita ketik Jakarta, yang keluar hanya Jakarta. Lalu Surabaya, yang keluar hanya Surabaya. Makassar hanya Makassar. Padang memang tidak ada ya di dummy data. Oke, udah. Kategori mata kuliah. Oke. Kategori mata kuliah. Oke. Nah, filter kategori. Jadi ini MK wajib. Oke. Pilihan praktikum profesional. Jadi untuk di Jakarta memang tidak ada yang MK wajib. Nah, untuk Surabaya ini memang dia di praktikum kategorinya. Nah, lebih seperti itu. Jadi sudah berhasil. Lalu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity. Jika kurang dari jumlah stok 0, itu menjadi dapat mengingatkan reorder bahan ajar. Oke. Ini adalah fitur yang tadi saya katakan, yaitu kurang dari safety stock. Jadi tampilkan stok kurang. Kita lihat dulu. Nah, otomatis ini akan menipis. Jadi dia akan digunakan untuk menampilkan stok-stok agar dilakukan di stok. Oke. Lalu terdapat fitur sort yang merupakan berdasarkan judul stok dan harga. Oke, kita lihat dulu. Di sini sudah ada. Nah, ini adalah sort by, tidak ada judul. Jadi kalau judul dia akan mengurutkan sesuai abjad BDPP abjad, jadi yang mulai A sampai Z. Untuk stok dia akan otomatis mengurutkan dari stok yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu untuk harga sama, dia akan mengurutkan dari yang termurah sampai yang termahal. Lebih seperti itu. Judul. Oke, filter set. Oke, misal harga kita reset, nah otomatis dia akan kembali ke settingan yang awal. Oke, sudah berhasil. Mana? Oh, ini terapkan fitur di Vue.js filter tidak perlu recompute kembali ya. Ini jadi kita sudah menggunakan secara otomatis recompute kembali, karena jika ini sama aja kayak seperti compute, kita menggunakan compute property. Jadi dia ketika kita mengupdate sebuah quantity atau apapun yang ada di sini, dia otomatis langsung mengeluarkan data tanpa menghitung manual lagi, seperti itu. Jadi tanpa berlama, tanpa mungkin loading seperti itu. Jadi dia langsung keluar dengan sangat cepat. Lalu implementasi depend option, misalnya ketika memori filter UT daerah baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliahnya.
ini sudah ada ya. Jadi untuk filter OPPJJ ini dia tidak akan keluar filter kategori jika belum dipilih untuk kode daerahnya. Misal ini kan tidak ada, ketika saya milih Jakarta dia akan memunculkan filter kategori. Dan kita pilih Surabaya juga dia akan memunculkan. Jadi kalau seperti itu. Oke, sudah selesai. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Oke, memberikan status aman, menggunakan simbol memberikan tanda kesan aman atau teks berwarna hijau apabila stok di atas safety stock. Oke, di sini sudah kelihatan ya, terbukti dari 1, dan ini juga ini karena ini sudah di atas safety stock. Ini ada di 15. Mungkin kita akan melakukan edit agar dia safety stock. Safety stocknya 20, berarti kita bikin 21. Harusnya dia menjadi aman. Oke, berarti sudah ini menipis. Misalnya ada warnanya atau tes warna oranye bila stok kurang dari stok yang tidak ada ya, karena waktunya menipis, karena memang sudah terbukti. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol memberikan deploy ketika 0, stok sama dengan 0. Oke, kita akan edit bebas, kita 0. Oke, dia akan menampilkan kosong. Lalu kita lanjut ke halaman tracking dari value order. Oke, tracking DO. Oke, di sini kita sudah ada di halaman tracking dari value order. Seperti ini tampilannya. Di sini seperti yang saya katakan tadi, dia hanya read only, tidak bisa di otak-atik. Ini menampilkan di sini menerapkan fungsi framework Vue.js. Oke, terdapat fitur karena kalau tidak bisa Vue.js, tidak memakai Vue.js, ini tidak akan terupdate ya teman-teman, karena hanya menggunakan data statis. Nanti kita pastikan. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut ada data field yang perlu diisi. Oke, nomor DO tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number misalnya untuk data awal. Oke, sudah sesuai ya. Jika ada data tracking terbaru menjadi data yang selanjutnya. Oke, nanti kita coba buktikan. NIM ya, kita buktikan dengan NIM saya sendiri, nama Anda, ekspedisi, JNE regular, JNE express, paket 1. Oke, belum sampai ke situ. Oke, nama diisi oleh pengguna sudah, NIM nama sudah, ekspedisi regular atau express dipilih oleh pengguna OPJJ list. Oke, sudah. Paket bahan ajar, dalam select kode paket dan nama paket. Oke, di sini ada kode paket dan nama paket ya. Lalu setelah memilih paket muncul detail isi bahan ajar tersebut. Nah, ini baru muncul. Jadi nah, ini belum dipilih. Ketika kita pilih ini, berarti paket ini akan muncul. Nah akan berubah seperti itu. Dan ini diambil dari dummy data yang sudah diberikan di awal tugas. Lalu ada tanggal kirim, dapat diisi manual atau menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Oke, data. Oke, di sini fungsi date ya kita gunakan. Kita bisa menggunakan today karena memang sekarang tanggal 17, pojok kanan atas ini. Mungkin ini ketutupan video. Jadi sekarang saya mengerjakan di tanggal 17 jam 0.29 malam, ini dini hari, karena memang dari tadi agak rumit. Nah, ini kita fungsi today, otomatis dia akan mengisi. Jadi kita bisa juga manual memilih tanggal berapapun. Mungkin tadi sore, mungkin karena memang saya masih kerja, mungkin tadi misal saya pengantar paket. Oke, saya akan tambah DO. Nah, otomatis nomor DO 25 sesuai dengan data yang saya isikan. Nah, nomor DO akan tergenerate 002 selanjutnya. Nah, 02 dan seterusnya. Jadi ini NIM sama seperti misal kita tambahin Nana, kita acak saja ya, pakai 2, muncul dengan harga dan lain-lain. Lalu kita ketik today, hari ini. Nah, otomatis dia akan menambah data di sini. Oke, mungkin sekian untuk tugas 2 pemrograman berbasis web kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.